Allah di Bible berbeda dengan Allah SWT yang ada di Quran. Sayangnya, ada yang bodoh, tak beradab pula, dan salah gaul, juga egois, memalukan, dan berbahaya. Terjadi di dunia apologetika akhir-akhir ini. Memalukan dan egois, tega menikam sahabat sendiri sesama muslim. Dengan modal kebodohannya, justru rela menjadi badut pihak lawan. Cara mencari popularitas atau bahkan uang dengan cara seperti ini bahaya. Ini ada undang-undang ITE-nya. Bisa kena jerat hukum. Ada jejak digitalnya yang sangat kejam sekali. Sudah banyak yang kena jerat hukum karena salah gunakan media sosial seperti ini sehingga terkena sanksi dari undang-undang ITE. Tampil di TikTok atau media sosial lainnya itu ada tanggung jawabnya. Tidak boleh asal punya pulsa saja. Seperti yang berikut ini sungguh memalukan. Juni. Mari. Kita lihat Juni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terbuka ini ya tantangan untuk Baby Juma. For Baby Zuma. Kalau Anda mau kita berdialog. Saya tanya Anda beberapa, mungkin 2 jam atau 10 pertanyaan. Kalau Anda bisa sanggup menjawab dengan data yang lengkap. Ingat ya, data yang lengkap. Data dan fakta. Bukan asal mulut koar-koar aja. Oke, saya tantang Anda. Oke, mungkin 2 jam atau beberapa pertanyaan lah. Kalau Anda bisa jawab. Saya janji, pegang kata-kata saya. Saya akan tinggalkan EPC, saya akan tinggalkan WFM, dan saya tinggalkan edisi official di TikTok. Itu pun kalau ada berani ya. Kalau nggak berani nggak usah lah. Sembunyi aja di bawah kolong tempat tidur ya. Itu tantangan saya untuk Anda. Tantangan saya macam-macam dong. Saya cari tulus lah, cari koin lah di TikTok. Saya selama ini nggak pernah makan duit dari YouTube lah. Saya masih bisa cari duit sendiri. Kalau ngomong itu pikir-pikirlah sedikit. Walaupun Anda sudah kaya sekaya apapun, jangan terlalu menghina orang lah. Oke, Baby Juma, ini tantangan saya untuk Anda. Kalau Anda tidak tantangan saya, itu sembunyi aja di bawah tempat tidur. Oke? Ini Lihatlah betapa memalukannya orang ini. Dia yang tidak tahu bedanya Allah di Bible dengan Allah SWT yang ada di Quran, tapi dia yang nyolot, menantang-nantang dan memfitnah orang lain sesama muslim yang sedang giat berperang, perang pemikiran untuk menyadarkan kafir-kafir Kristen ini tentang seberapa parah salah tafsir mereka terhadap Bible dan juga Quran. Sama bodohnya dengan si orang ini. Sebagai muslim yang baik harusnya tabayun. Saudari Yuni ini harusnya menghubungi saudara Zuma. Bisa lewat WA, mencari tahu, atau meminta nomornya. Atau dengan cara lain tidak langsung membuat suatu tayangan di media sosial yang bisa mengenakan sanksi undang-undang ITE pada dirinya. Bahaya juga orang seperti Yuni ini yang tiba-tiba terjun berapologetika masuk ke channel-channel kafir. Lalu di sana bukannya membantu menjelaskan, tetapi dengan alasan bodoh, dia justru menyerang pasukan muslim. Ini kan konyol sekali. Si Yuni ini sebaiknya belajar dulu, banyak belajar. Jangan tampil di media sosial, memalukan dan berbahaya seperti ini. Bisa banyak belajar di channel ini, channel Atiknus. Silakan, perdalam dulu pengetahuan agama Islam, saudari. Lalu baru bisa terjun ke dunia apologetika. Jangan merepotkan pasukan muslim dan justru dimanfaatkan oleh pihak lawan. Maka kebodohan tak akan ada habisnya. Ini statement saudara Yuma yang Yuni salah artikan. Lalu dipelintir-pelintir di framing oleh kafir Kristen. Putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal Raja Damai. Ini ditujukan kepada Yesus. Kita melihat lambang pemerintahan ada di bahunya.
Coba kita tanya, pemerintah apa yang dipimpin oleh Yesus sampai di bahunya itu adalah lambang pemerintah? Ini pembodohan namanya. Dan kemudian dikatakan sebagai Allah yang siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya, dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda bertanggungjawabkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya, dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda bertanggungjawabkan ini. Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat. Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu, ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Yang harus belajar di pengajian. Sudah bodoh, tak tahu malu pula, tak punya etika juga. Lihat ya lagaknya, sudah mengaku bodoh, tapi menantang-nantang. Cara bertanya tidak seperti itu. Allah di Bible bukan Allah SWT yang maha perkasa, pakai maha ya. Bukan sekedar Allah perkasa. Ini si bodoh yang sesat sendiri ini yang menyamakan Allah di Bible dengan Allah SWT, malah menuduh orang lain, muslim lain sebagai sesat. Pakai berlaku seolah-olah jadi Tuhan, minta pertanggungjawaban, mau ditanggung di dunia atau di akhirat. Kamu siapa? Yuni, sadar dirilah. Sengaja saya tampilkan sumber dari non-muslim, sumber sekuler, yakni dari kamus bahasa Inggris. Dari Merriam-Webster Dictionary, di situ diakui bahwa definisi Allah adalah nama yang digunakan, nama Tuhan yang digunakan dalam Islam. Perlu diketahui ya bahwa ajaran agama Islam ini sudah ada sejak Nabi Adam. Allah bukan tiba-tiba datang belakangan seperti Yesus, tapi Allah sudah ada semenjak Nabi Adam belum ada.
Lalu dari Collins Dictionary juga diakui bahwa Allah adalah proper noun, nama, name of God in Islam. Lalu di Longman Dictionary juga diakui bahwa Allah adalah the Muslim name for God. Tapi Kristen lewat LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mencuri kata Allah itu lalu diberi definisi arti yang berbeda. Allah di Bible bukan nama Tuhan tapi untuk menyebut sesembahan, dan itu bisa banyak, bisa manusia juga. Seperti yang di Yesaya 9:5 ini. Allah di sini adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Ayat ini bicara tentang Al-Masih, yaitu yang diurapi. Yang diurapi itu manusia, nabi, atau raja, bukan Tuhan. Dalam sejarahnya, Mesias atau Al-Masih atau Kristus itu berasal dari bahasa Ibrani, Mesias, yang berarti yang diurapi. Kata ini mengacu pada kebiasaan para pengembala domba. Para pengembala domba di masa lalu itu memiliki kebiasaan mengurapi atau melumasi kepala domba dengan ramuan minyak untuk mengusir lalat. Disebutlah sebagai Mesias. Jadi Al-Masih atau Mesias atau Kristus itu adalah segala sesuatu yang diurapi, yang diminyaki. Jadi bisa kepala domba, bisa cawan, bisa juga manusia yang diurapi atau diminyaki. Al-Masih atau Mesias itu bukan berarti Tuhan. Begitu juga dengan Kristus. Bukan berarti Tuhan, tapi nabi atau utusan. Al-Masih atau Mesias itu disebut selamat karena domba yang diurapi itu telah dijamin keselamatannya. Selamat dari apa? Selamat dari kerubungan lalat. Sehingga tak salah saudara Zuma menyebutkan bahwa kriteria yang ada di Yesaya 9 ayat 5 ini lebih cocok, lebih pantas disandangkan kepada Nabi Muhammad daripada Yesus. Kata Allah dan Bapa di Bible ini bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Allah artinya, beda. Kata Allah di Bible diselewengkan artinya menjadi hanya sesembahan biasa. Tuhan, ada banyak Tuhan, ada banyak sesembahan, dan bisa berupa manusia yang dipertuhan atau manusia yang berkuasa. Allah di Bible artinya sembarang penguasa, segala penguasa apapun itu bentuknya, tidak berupa Tuhan yang asli yang sebenarnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu maknanya. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh saudara Yuma, bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya itu dipenuhi syaratnya oleh Nabi Muhammad yang pernah menjadi khalifah. Sedangkan Yesus dia tak punya kerajaan. Tak pernah menjadi raja, tak pernah memerintah. Masa kenabian Nabi Isa Yesus itu sangat pendek, sedangkan Nabi Muhammad lebih panjang. Namanya disebutkan orang sebagai penasehat ajaib. Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha perkasa. Tapi hanya sekedar Allah yang perkasa. Juga Bapa yang kekal, bukan maha kekal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kekal. Nabi Muhammad jelas perkasa, dia pemimpin perang, panglima perang. Sedangkan Yesus justru lemah dan terbunuh di tiang salib konon katanya. Juga Raja Damai. Raja bukan berarti Tuhan, tapi manusia yang mampu mendamaikan. Nabi Muhammad mampu mendamaikan para suku-suku di Arab yang saling berebutan untuk memasang tutup Ka'bah. Sedangkan Yesus, apa yang didamaikan? Ada ayatnya, justru dia memisahkan. Baca Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, begitu kata Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lalu baca juga Lukas 12 dari 49 sampai 53. Yesus si pembawa pemisahan.
Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi jelas ya, yang dimaksud di Yesaya 95 itu bukan Yesus. Lebih layak untuk Nabi Muhammad yang lebih memenuhi kriterianya. Dan Bang Zuma pun tidak menyebutkan itu nubuat bagi Nabi Muhammad. Dia hanya menyebutkan bahwa itu lebih layak disandangkan kepada Nabi Muhammad daripada Yesus. Ayat ini sebenarnya bercerita tentang Raja Hizkia yang sudah jelas-jelas raja. Dan dia juga memiliki kriteria yang sebagaimana disebutkan di ayat itu. Ingat ya, anak yang sudah lahir, telah lahir, bukan akan lahir. Jadi tak cocok jika itu disebut nubuat untuk Yesus karena disebutkan telah lahir, sudah lahir, jelas-jelas ya. Telah lahir, bukan anak yang akan lahir. Meski si Safiatul Almayat berusaha berkelit dengan bodohnya, dengan ketololannya menyatakan bahwa itu alasannya karena penubuatnya sudah melihat kejadiannya. Tapi penubuatnya sendiri pun pasti akan mengatakan akan lahir jika anak itu belum lahir. Tapi dia kan jelas-jelas mengatakan telah lahir. Jadi memang anak itu sudah lahir ya. Bukan Yesus. Justru Nabi Muhammad lebih memenuhi syarat itu daripada Yesus. Jika masih memaksakan bahwa anak di situ anak yang akan lahir, bukan yang telah lahir. Bodoh sekali kan alasan si Safiatul Almayat itu? Konyol sekali meski tabrak depan tabrak belakang tetap saja tak memenuhi syarat untuk Yesus. Tentang Raja Hizkiel yang disebut sebagai Allah perkasa, itu karena Allah di Bible itu bukan untuk Tuhan sesembahan yang asli, bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi penguasa. Lihat 1 Korintus 8:5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Jadi jelas ya, banyak Allah di Bible. Berarti bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi bisa juga manusia yang dipertuhan. Terlihat jelas di Keluaran 7:1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Memang kacau balau pengertian Allah di Bible versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pemaknaan kata Allah di Bible berbeda dengan yang ada di Quran. Nah, sekarang siapa yang sesat? Kok malah nuduh orang lain menyesatkan? Ada tanggung jawabnya main TikTok itu, nggak bisa sembarangan main medsos. Jejak digitalnya sulit untuk dihapus. Bisa masuk penjara seperti Nikita Mirzani kalau tidak hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Allah di Bible mereka. Beda, tolong sebarkan ini ya, agar semua tahu dan tercerahkan. Karena para pendetanya, mereka pun masih bingung sendiri. Itulah kalau hasil mencuri. Padahal tidak, ini teos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada. Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Merujuk pada teks asli. Kalau teks asli tertulis theos, theon, lebih baik itu yang dipakai sebagai identity marker orang-orang Kristen di Malaysia maupun di Indonesia atau Asia Tenggara ini. Seharusnya menggunakan theos. Dan Roman Katolik yang menggunakan bahasa Latin, muncul kata dios. Dios dan theos, dios bahasa Latin, theos bahasa Greek. Latin dan bahasa Greek itu satu rumpun. Maka yang satu menyebutnya dios, yang satu theos. Kalau Quran mengatakan Allah berfirman kepada Musa, artinya yang berfirman kepada Musa itu Allah. Dan itu hak umat Islam yang harus kita hargai. Karena Al-Quran sebagai kitab pedoman imannya umat Islam. Nah, kalau kita dengar orang Islam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya dalam nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Menurut Quran, Allah itu nama diri, bukan sebutan.
Jadi wajar dan benar jika Ustadz Noman Alikan mengatakan bahwa Allah lah yang berfirman kepada Musa. Namun sebagai umat Nasrani, jika berbicara soal Musa, yang nama aslinya berdasarkan kitab Tanakh adalah Mose, maka kitab Tanakh mengatakan Yahweh berfirman kepada Mose, bukan Allah yang berfirman kepada Mose. Contohnya dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat yang ke-1 berbunyi, Wa yomer Yahweh el Mose bo el Paro, yang artinya berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada Paro atau Fir'aun. Dan dalam kitab Keluaran 6 ayat yang ke-29 berbunyi, Wa yedaber Yahweh el Mose lemor, Ani Yahweh daber el Paro melek Mitzrayim et kal asyer ani dover aleka, yang artinya Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, Akulah Yahweh, katakanlah kepada Paro atau Fir'aun, Raja Mitzrayim atau Mesir, segala yang akan aku firmankan kepadamu. Saya membedakan hal ini karena Allah yang di dalam umat Nasrani dibaca Allah, dalam Islam itu nama diri yang berbicara kepada Musa. Nah, yang berbicara kepada Mose atau Musa adalah Yahweh, bukan Allah atau Allah. Jadi, aneh jika umat Nasrani tetapi memakai nama Allah atau Allah.